Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Arif sebagai moderator, Mawar sebagai presentator pertama, Tasya sebagai presentator kedua, Soraya sebagai presentator ketiga, Syauki sebagai presentator keempat, Surya sebagai presentator kelima, dan terakhir saya sendiri Arif sebagai presentator terakhir. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi dalam Bidang Sumber Daya Manusia. Yang teknologi informasi dan komunikasi adalah TIK memuat semua teknologi yang berhubungan dengan pengenanganan informasi. Jadi TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan juga penyajian informasi. Sumber daya manusia dinyatakan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal, termasuk kebijakan, pengembangan, dan proses untuk mendukung strategi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada bidang teknologi. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat maupun pemerintah tentang pendayagunaan teknologi. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan pendidikan dan pelatihan baik yang dimiliki masyarakat maupun yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga adalah pemberian penghargaan atau apresiasi kepada pemerintah, daerah maupun masyarakat yang mengembangkan inovasi yang menjadi karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ciri-ciri masyarakat dengan teknologi informasi. Terjadinya berbagai macam tekanan nyata daripada suatu terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat yang terjadi pada proporsi yang belum pernah dialami sebelumnya. Misalnya, ada ledakan penduduk, ledakan teknologi, dan ada pula ledakan informasi. Salah satu ledakan yang paling dirasakan saat ini adalah ledakan informasi. Ledakan tersebut timbul sebagai akibat daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Pengaruh dan peranan informasi dalam tata kehidupan seseorang, suatu organisasi, suatu negara, dan dunia akan semakin terasa pula. Dan perkataan lain akan timbul suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat informasi. Sumber daya manusia memegang peran penting keberhasilan suatu pekerjaan. Kemajuan ilmu, pengetahuan daerah teknologi, informasi tidak akan berarti apa-apa tanpa dibarengi oleh kesiapan sumber daya manusia, baik secara lahiriah dan mental rohaniah. Tanpa itu, semua kerusakan yang ditimbulkan akan lebih berbahaya. Bagi teknologi informasi memberi prospek pada bangsa Indonesia yang dilanda krisis ekonomi. Beberapa inisiatif di bidang teknologi informasi sudah dilakukan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi informasi terhadap sumber daya manusia. Dampak positifnya yaitu 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, perusahaan dapat menjangkau pajak lebih luas, dan pengeluaran terbatas. Kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online dapat merugikan beberapa pihak dan terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak kualifikasi. Sekian dari saya, terima kasih.